Ini perang Uhud, kita sama-sama tahu kisahnya, adalah peperangan yang terjadi di tahun ke-3 Hijriah sebagai bentuk balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengalami kekalahan di perang Badar setahun sebelumnya. Maka mereka menuntut balas, berniat untuk memporak-porandakan Madinah Al-Munawwarah, maka disiapkanlah sebanyak 3.000 pasukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyiapkan untuk menghadang dan melawan tentara kaum kafir Quraisy sebanyak 3.000 itu, menyiapkan 1.000 pasukan. Keluarlah Rasul dengan para sahabat menuju ke Uhud ya. Lalu ketika itu ada dedengkot munafik yang kemarin kita bahas, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini gembongnya munafik, itu menggembosi pasukan umat Islam. Ini ngapain kita ikut-ikutan sama Muhammad nih, perang panas, bersenjata, mau meregang nyawa. Kita ini nggak akan dapat untung. Menang, seandainya pun menang nih tentaranya Muhammad, kata dia, na'udzubillah min dzalik, kita nggak bakal dikasih harta rampasan perang. Pasti hasil rampasan perang itu diberikan kepada sahabat-sahabat muhajirin yang datang dari Mekah meninggalkan harta benda mereka. Mereka nggak punya apa-apa. Jadi kalau menang, pasti buat mereka. Kita nggak bakal bagian. Kalau kalah, apalagi. Kalah kita terbunuh, nggak dapat apa-apa. Udahlah, nggak usah ikut perang. Maka sekitar 300 orang akhirnya terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bahayanya provokator tuh ya. Bisa memporak-porandakan pasukan. Meskipun satu orang pelakunya, tapi dia bisa menyebabkan bahaya. Makanya dalam surat Asy-Syams itu idzim ba'atsa asyqaha, kaum Samud itu yang membunuh unta itu paling 1-2 orang aja. Ada yang mengatakan paling banyak 9 orang. Tapi Allah azab satu negeri, kaum Samud mati semua. Kenapa? Ini yang 1 atau 9 orang ini provokator nih. Tapi yang lain terprovokasi, kena juga tuh. Bahaya yang provokator tuh. Maka jangan sampai ada provokator keburukan. Tapi kalau provokator kebaikan, justru mendatangkan keberkahan. Akhirnya 300 orang itu putar balik, nggak jadi ikut perang. Sementara jumlah kaum kafir Quraisy 3.000 pasukan, maka Rasul dan para sahabat jumlah pasukannya hanya 700. Dari 1.000 kurang 300, sisa 700. 700 mengalahkan 3.000. Berarti satu orang minimal dia harus mengalahkan 3. 1 lawan 3. Kira-kira kita ini kalau perang lawan musuh Islam, ketemu 3 orang, sanggup nggak kita ya? Apa ngibrit? 1 lawan 3. Nah, itu perang Uhud tuh. 1 lawan 3 minimal. Ya, kalau kata Ustaz Mutamimul Ula dulu, Allah yarham, beliau mengatakan minimal 1 lawan 1 lah. Jangan ambil angka 1000. 1 lawan 1 kita siap. Kalau bisa menang, kalaupun nggak menang minimal nggak lari aja. Jangan sampai 1 lawan 1 pun takut ya. Nah, ini 1 lawan 1 minimal. Nah, Ustaz kalau bisa yang lain ada nggak? Kenapa? Terlalu gede badannya Ustaz, ya ganti aja yang lain. Nah, itu penakut. Pokoknya mau besar mau kecil lawan. Nah, itu mestinya. Di perang Uhud berarti 1 lawan 3. Maka bagaimana supaya menang? Rasul atur strategi. Ditempatkanlah sekitar 50 para pemanah di Jabal Rumat, Bukit Ainain itu atau Bukit Ain. Para pemanah ya, atau ahli memanah, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu ardah. Lalu Rasul berpesan, pokoknya apapun yang terjadi, kalian para pemanah nggak boleh turun dari Bukit Rumat ini. Kami menang di bawah, kalian diam. Kami kalah pun kalian nggak boleh turun pokoknya di Jabal Rumat. Terjadilah peperangan. Di bawah itu berkecamuk peperangan, 650 orang melawan 3.000 pasukan. Dibantu dengan 50 para pemanah di Jabal Rumat. Kaum kafir Quraisy ini karena diserang dari 2 sisi, maka kocar-kacir, lari tunggang langgang. Porak-poranda pasukannya, maka kemenangan sudah di depan mata. Kemudian orang-orang yang di Jabal Rumat ini, mereka udah mulai tuh ingat petuahnya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Kita udah menang nih. Ayo kita turun. Kamu nggak dengar Rasul bilang apapun yang terjadi jangan turun, kita tetap di sini. Itu kan Rasul maksudnya kalau masih perang. Ini udah menang, lihat di bawah tuh. Kaum kafir Quraisy sudah lari tunggang langgang. Mereka meninggalkan hartanya. Ini kalau kita nggak turun, kita nggak kebagian harta rampasan perang. Kita nggak dapat ghanimah. Ayo turun. Maka turunlah sekitar 40 orang. Tersisa cuma 10 orang di atas. Kaum kafir Quraisy yang sudah lari itu, ada pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Melihat, titik utama kekuatan umat Islam di Jabal Rumat nih. Akhirnya dia dengan pasukan berkudanya mutar, naiklah ke Jabal Rumat. 10 orang dengan pasukan berkuda kalahlah. Akhirnya Jabal Rumat dikuasai oleh Khalid bin Walid beserta dengan pasukannya. Maka kaum kafir Quraisy yang sudah lari tuang langgang ini melihat Jabal Rumat dikuasai oleh orang-orang kafir, mereka balik. Umat Islam yang jumlahnya sedikit berada di tengah-tengah. Gantian posisinya. Tadi kaum kafir Quraisy yang 3.000 saja dikepung dari 2 arah, kocar-kacir. Apalagi umat Islam yang jumlahnya sedikit, dikepung dari 2 arah. Maka disitulah terjadi bencana dan musibah. Umat Islam banyak yang terluka parah, bahkan banyak yang sampai meninggal. Ibnu Ishaq kalau tidak salah mencatat sekitar 65 sahabat. Ada yang mengatakan 70, ya antara 65 sampai 70 sahabat lah terbunuh di medan Uhud itu. Dan tidak hanya terbunuh, dengan kondisi dan posisi yang mengenaskan. Di situ ada Wahsy, dia bawa tombak, siap-siap dia mengincar Hamzah bin Abdul Muttalib atas permintaan majikannya Hindun. Wahsy, kau ingin merdeka? Ya, saya ingin merdeka. Tolong balaskan dendamku karena suami dan anak-anaknya telah dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu arda di perang Badar. Maka dia menuntut balas. Pokoknya kalau kau ingin merdeka, bunuh Hamzah. Dia bawa tombak. Dia nggak apa-apa, dia ngincar Hamzah aja. Kapan Hamzah radhiyallahu anhu lengah, dia langsung lemparkan tombak. Terkena perut, tembus ke pahanya. Meninggallah Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah meninggal, datanglah Hindun. Dia bawa belati. Apa yang dilakukan oleh Hindun? Auzubillahi min dzalik. Dipotonglah hidungnya Hamzah. Dicungkil matanya. Setelah itu dipotong kedua telinganya. Gak cukup sampai di situ, gak puas. Nauzubillah min dzalik. Dicacak-cacak gitu wajah beliau. Sampai gak bisa dikenali. Gak puas sampai situ, dia belah dada Hamzah radhiyallahu anhu yang suci itu, dibelah. Dikeluarkan jantungnya itu, dimakan mentah-mentah lalu dimuntahkan. Itu sebagai bentuk pelampiasan dendam yang kesumat itu. Sampai Rasul katakan, bi'satil mar'atu Hindun. Wanita paling buruk itu Hindun. Masya Allah. Rasul SAW terjepit dalam posisi yang luar biasa sampai akhirnya Mus'ab bin Umair, itu termasuk sahabat yang Allah karuniakan ketampanannya, ganteng luar biasa, sampai pembunuhnya mengatakan atau mengira dia telah membunuh Rasulullah. Dia pikir itu Rasulullah. Dia teriak, aku telah membunuh Muhammad. Muhammad udah mati, Muhammad udah mati. Kaum kafir Quraisy semakin semangat, umat Islam semakin kendor. Ya, Rasul sudah meninggal, gimana nih? Padahal Rasul masih hidup, ya, belum meninggal. Akhirnya terluka parah, setelah itu dibawa lari ke Jabal Uhud, naik ke Jabal Uhud sampai Rasul ditopang oleh Talha bin Ubaidillah. Disokong atau ditopang begitu dengan tangan yang terluka. Sampai akhirnya tangannya itu nggak bisa kepake. Luka parah itu sampai akhirnya tangannya itu udah nggak bisa dipakai. Beliau tidak meninggal di perang Uhud, Talha itu. Tapi kata Rasulullah, barang siapa ingin melihat orang syahid masih berjalan di atas muka bumi, lihatlah Talha itu. Talha bin Ubaidillah. Luar biasa. Rasul terkena panah, gigi adrasnya itu, gigi serinya patah. Terluka, Masya Allah. Lalu para sahabat banyak yang terbunuh di sana. Di antaranya Abdullah bin Jahsh. Ya. Abdullah bin Jahsh ini menarik ya. Beliau sebelum peperangan itu, beliau itu CS-nya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum itu dia mengatakan, Sa'ad, ini mau peperangan nih. Ini merupakan momen di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau ingin berdoa? Yaudah kita berdoa yuk. Akhirnya mereka menepi, memisahkan dari yang orang lain, berdua di situ lalu berdoa. Sa'ad berdoa lebih dulu, kata Sa'ad. Saya berdoa, ya Allah, dalam pertempuran ini pertemukan aku dengan orang yang paling kuat dari pasukan atau tentara kaum kafir Quraisy ini, lalu berikan kemenangan kepadaku sehingga aku bisa membunuhnya. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Abdullah bin Jahash beda lagi doanya. Setelah itu diaminkanlah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Allah, amin. Perkenankan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang giliran kau berdoa, kata Sa'ad kepada Abdullah bin Jahash. Lalu apa kata Abdullah bin Jahash? Ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang paling kuat di medan pertempuran ini, lalu biarkan dia membunuhku. Dan tidak hanya membunuhku, biarkan dia memotong hidung dan telingaku. Agar ketika besok hari kiamat, aku dibangkitkan tanpa telinga dan hidung, lalu kau tanya kepadaku, kemana hidung dan telingamu? Lalu aku akan menjawab, itu semua telah aku korbankan di jalanmu. Lalu setelah itu engkau akan mengatakan, betul, kau telah lakukan itu. Masya Allah. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, amin. Diam sebentar. Kenapa? Doamu ternyata lebih dahsyat, lebih hebat, dan lebih bagus daripada doaku. Aku minta menang, sementara kau meminta syahid di sini. Luar biasa. Dan itu terjadi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah kami bersama Rasul lari naik ke atas Jabal Uhud. Jabal Uhud, kita kalau ke sana itu kan Jabal Uhud itu gunung Uhud ya. Panjangnya sekitar 6 kilo dengan ketinggian 114 sampai 117 meter lah. Tinggiannya paling tinggi itu. Kecil, kalau di Indonesia mungkin bukit aja lah ya. Nggak sampai gunung, itu bukit. Dan gundul, tanah merah aja begitu, batu aja. Nggak ada pepohonan. Tapi Rasul dan para sahabat lari naik ke sana itu. Itu orang-orang kafir Quraisy nggak bisa mengejar. Nggak bisa mengejar. Begitu naik Jabal Uhud ini bergetar. Lalu Rasul hentakkan kaki beliau, tenang wahai Uhud, di atasmu ada Nabiullah, ada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah, besok hari kiamat di antara gunung yang akan Allah bangkitkan adalah Gunung Uhud. Jadi di dunia kita lihat Gunung Uhud, besok di mahsyar kita akan lihat lagi tuh Gunung Uhud tuh.